Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Walaupun saya tahu sekarang ini banyak orang sebenarnya bingung nih. Negara ini sedang apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi kalau kita senang ketemu itu senangnya ketemu dengan Anda ya, bukan senang dengan situasi yang terjadi saat ini di Indonesia. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus Alhamdulillah, kami bisa menemani Anda. Saya Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, Alhamdulillah sampai sekarang kita masih semangat dan sehat Ya. walafiat Mas Dan Eksu ya. Semoga tetap pikiran ya kita waras terus lah. masih waras tuh ya, karena kalau nggak tahan-tahan dalam situasi sekarang ini kita ikut gila juga nih. Betul. Itu aslinya. Oke, banyak kegilaan gitu ya, political madness ini sekarang ini kita yang terjadi. Oke. Kemarin Pak Prabowo lagi, kemarin Pak Joko Widodo itu kan Jokowi. diperiksa Hmm. oleh Polda Ya. Metro Jaya di Polres Mapolres Surakarta, yang Mapolres Solo. Hmm. Dan dari sini aja kan kita sudah tahu apa terjadi, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan sekuen sebelumnya ya, dia di Hmm. Prabowo, Presiden Prabowo sowan ke dia, kemudian kulineran, nganter pulang dan sebagainya. Dan ini memang udah kelihatan sekali lah seperti apa betapa Joko Widodo ini masih menjadi warga negara kelas istimewa dibandingkan dengan bahkan dibandingkan presiden sebelum yang sangat berkuasa seperti Pak Harto misalnya, Pak, ingat ya Mbak Agi, pada waktu Pak Harto ketika diperiksa, Pak Harto diperiksa loh di Iya. Kejaksaan Tinggi Jakarta itu. Kalau ini ya, dia justru didatangi gitu. Nah, yang menarik, mari kita fokus saja kepada apa yang disampaikan oleh Jokowi. Saya terkejut ketika dia kemudian memberikan, setelah diperiksa, dia tetap menjelaskan kepada media, kepada wartawan bahwa Pak Kasmujo itu memang pembimbing akademiknya. Saya jujur nggak ngerti saya mau ngomong apa lagi gitu loh. Ini orang mau kayaknya yang salah bukan dia, bukan Pak Jokowi, yang salah kita, Mbak. Gitu. Jadinya gitu. Iya, ya. Dalam hal ini artinya dia melakukan perlawanan terhadap pernyataan Pak Kasmujo yang mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya bukan dosen pembimbing akademik, bla bla. Berikut dengan penjelasan level saya ketika Ya, itu masih 3A ya Mas Ersu atau 3B, 3B ya. 3B, 3B. 3B, 3B dan kemudian usia saya masih di bawah 50 tahun. Salah satu syarat untuk menjadi dosen pembimbing adalah mulai dari usia 50 tahun ke atas. Ketika itu aturannya di UGM demikian begitu. Nah, sekarang kalau Jokowi ini melawan Pak Kasmujo, sementara Pak Kasmujo dalam hal ini bahkan dia kalau saya melihat menjadi pihak yang paling lemah. Bahkan di antara rektor UGM, wakil rektor atau apa di UGM dan sebagainya begitu ya, yang sekarang kan Ova Emilia ini betul-betul tidak muncul sama sekali begitu dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi ada wakil rektor yang ketika itu bersedia menemui Rosuryo, Rismon Sianipar pada tanggal 15 April gitu. Dan mereka ini kan dalam kasus ini mereka digugat, tapi yang paling lemah ini adalah Pak Kasmujo. Nah, kalau kemudian Jokowi ini melawan pernyataan Pak Kasmujo yang artinya sama saja dengan mengatakan Pak Kasmujo itu bohong, tidak mengakui Nah, dirinya. ya, Begitu kan Mas Hersу, ya, kita bisa ya, tafsirkan demikian. ya. Coba apa yang dikatakan oleh Jokowi, dia mengatakan ini seperti ini Mas Hersu persisnya. Setelah ditanya dan kemudian dia menyebutkan ya bahwa tadi ada pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali dan yang baru 10 pertanyaan. Semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan terjadi apa adanya. Itu yang pertama begitu. Dan kemudian yang keduanya dia mengatakan yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo. Saya sampaikan bahwa beliau adalah dosen pembimbing saya. Dan memang dosen pembimbing saya ditekankan sampai 2 kali. Hmm. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja.
Coba bayangkan ini Pak Kasmujo kalau mendengarnya Ya. bagaimana ada Ada, keadaan ya. seperti ini, Saya Pak. jadi teringat dua momen ya. Satu ketika Pak Kasmujo ditemui oleh Rismon. Ya kan, waktu Ya, yang beliau betul. lagi ngintip dari Mhm. jendela gitu, yang dia memastikan bahwa dia bukan bukan apa bukan pembimbing akademis, apalagi pembimbing skripsi begitu ya. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Zianipar Pak. Rismon Zianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak bisa. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Ketentuan Pak? nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang iya, Bapak iya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan, itu yang salah. iya Pak, Salah itu. iya Pak, bentar lah Pak, biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Sudah bukan pembimbing akademik. bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak, maaf Pak, maaf. Maaf, nggak bisa ya. Yang kedua sebenarnya pernyataan Pak Profesor Sofyan Effendi yang yang dia menyatakan kan pada waktu itu bahwa Pak Kasmujo waktu itu sebelumnya ketika bertemu dengan wartawan CNN dia menyatakan bahwa Jokowi itu pembohong. Kan begitu kata Pak Sofyan Effendi. Tapi kan kemudian Betul. pernyataan Pak Sofyan Effendi itu dicabut. Bukan diralat loh ya, dua hal yang berbeda lah antara dicabut dengan diralat ya. Kalau diralat itu artinya substansinya yang salah. Kalau dicabut, substansinya nggak ada persoalan gitu kan. Tapi dia kelihatannya karena mendapat pressure, mendapat tekanan gitu, dia khawatir ada kasus hukum yang dikhawatirkan bukan oleh beliau saja, oleh keluarganya, oleh istrinya, ya kemudian dicabut. Jadi dan kemudian ini saya kira seluruh dunia tahu soal sekarang ya, apalagi kan kemudian soal ijazah Pak Jokowi ini, ijazah palsu Jokowi ini udah dibawa ke dunia internasional, ini udah dibawa ke Amnesty Internasional dan juga beberapa diaspora sudah mengadukannya juga ke beberapa senator di Amerika dan sebagainya. Jadi ini sekarang soal posisi Pak Jokowi itu bukan hanya diketahui oleh orang seluruh Indonesia, tapi di dunia juga orang udah tahu. Tapi Pak Jokowi kemudian dengan tenang bisa menyampaikan seperti itu. Ini kalau nggak ilmu ininya tingkat dewa, ilmu ngibulnya tingkat dewa, nggak mungkin seperti ini. Makanya saya bilang, kalau kita ngotot-ngotot sama Pak Jokowi, yang salah bukan kita. Ya bukan Pak Jokowi, yang salah kita. Kenapa kalau kita mau ngotot-ngotot sama Pak Jokowi soal perkibulan begitu. Iya, kalau saya membayangkan ini ketika kemarin Pak mantan Rektor UGM Pak Sofyan Effendi begitu berani mengeluarkan suatu kebenaran dari angle Pak Sofyan Effendi karena dia mengatakan bahwa menantunya pun bekerja di UGM sebagai pegawai UGM, jadi bisa mengakses begitu lewat menantunya. Begitu juga dia memiliki anak buah begitu ya, yang tentu saja beliau ini sudah puluhan tahun menjadi dosen di UGM, mencapai puncak yang tertinggi sebagai rektor. Tentu saja banyak sekali pegawai yang bisa dimintai tolong dan dia sudah mengecek begitu kan soal ijazah, soal kapan apa list daftar nama-nama yang apa namanya yang lulus pada tahun 85, begitu juga pengumuman soal yudisium apakah ada nama Jokowi di situ. Semuanya kan sebetulnya sangat rinci apa yang dijelaskan oleh Pak Sofyan Effendi. Tapi kemudian dia mencabut itu dan kita tahu kemudian bahwa terjadi operasi kepada Pak Sofyan Effendi. Operasi itu antara lain kalau saya bertemu dengan Pak Said Dudu di sebuah acara itu dia mengatakan memang ada aparat hukum yang datang ke rumahnya Pak Sofyan Effendi begitu. Terus kemudian juga ada informasi bahwa tulisan ralat itu bukan ditulis oleh Pak Sofyan Effendi, jadi beliau hanya menerima dan tanda tangan saja. Dan tanda tangannya kenapa berbeda ya barangkali orang yang dibawa
bawah tekanan dengan gemetar atau apa sehingga tanda tangannya itu tarikannya gitu berbeda dengan tanda tangan dia yang pada umumnya dalam keadaan normal dan ketika ditanyakan tapi itu memang tanda tangannya. Jadi dalam hal ini kita bertanya kalau Jokowi sedemikian pedenya percaya diri mengatakan bahwa Kas Mujo adalah dosen pembimbing saya, padahal sudah dijelaskan dengan berbagai alasannya, kondisi usia lah, kondisi jabatan yang masih 3B begitu, tapi tetap ini Jokowi tetap bertahan dan kemudian dengan keyakinan dan itu direkam di hadapan puluhan wartawan, puluhan media. Ini ada apa? Saya khawatir, kita khawatir ya, ada operasi terhadap Kas Mujo begitu. Yang jangan-jangan nanti akan dilakukan juga ralat ataukah mencabut pernyataannya kepada Rismon Sianipar ketika itu begitu. Ini bagaimana keadaan Pak Kas Mujo? Kita belum tahu nih belakangan keadaan Pak Kas Mujo seperti apa begitu. Nah, operasi apa yang akan dilakukan terhadap Pak Kas Mujo? Karena tentunya kalau seandainya ini dihadirkan di pengadilan nantinya itu kan akan saling bertolak belakang gitu keterangannya. Yang satu tetap mengaku sebagai saya dosen, saya anak bimbingmu begitu kan, saya anak bimbing akademikmu begitu. Sementara Pak Kas Mujo mengatakan bukan gitu, dia sama sekali belum menjadi dosen pembimbing Ya, akademik ketika itu. ya, oke. Oke, itu poin Pak Kasmujo. Poin kedua yang menurut saya juga menarik kan sebagaimana pengakuan pengacaranya juga Jokowi kan membawa ijazah asli katanya Asli. dari SD, SMP, SMA sampai sarjana kehutanan. Nah, ya kan begitu ya, sampai insinyur kehutanan lah. Ini juga menarik menurut saya untuk kita cermati karena sebenarnya kemudian siapa yang punya otoritas menyatakan itu asli atau tidak, kan gitu. Dan sejak awal kan banyak orang yang memperingatkan bahwa kasus di Polda Metro Jaya ini mau ditarik itu bukan soal ijazahnya, tapi lebih pada soal fitnahnya ya, penyebaran kabar bohong. Itu yang sebenarnya yang kasusnya kan ditarik ke situ Mbak Agi ya. Tapi makanya kemudian mereka kelihatannya mengantisipasi itu dengan menyatakan bahwa ini udah bawa ijazah asli karena mau tidak mau dasarnya kabar bohong itu dari mana gitu. Nah, kalau memang ternyata ijazahnya sampai sekarang belum pasti apakah itu asli atau palsu, kan nggak bisa juga disimpulkan bahwa ketika orang yang mempertanyakan ijazahnya itu palsu sebagai menyebar fitnah dan juga kebohongan gitu. Iya, betul. Jadi ini kan memang harus diuji juga begitu dan nantinya saya rasa yang menjadi subjek memang harus soal ijazah ini dan skripsi sekarang bergulir selain ijazah juga skripsi karena kalau skripsinya saja tidak ada atau skripsinya palsu, tidak ada lembar pengesahannya apa dan sebagainya, maka kemudian ini ijazahnya juga tidak mungkin ada begitu. Dan ini hati-hati kalau saya melihatnya Mas Hersu, ini akan perlawanan terhadap Pak Kas Mujo, penolakan terhadap pernyataan Pak Kas Mujo. Kita melihat Pak Kas Mujo berperan pada tahun 2017 19 Desember ketika ada reuni di Fakultas Kehutanan dengan dia bersedia maju ke panggung ketika dicari oleh Jokowi mana Pak Kas Mujo begitu kan, dia kemudian bersedia tampil di panggung dan tertawa-tertawa saja mengiyakan bahwa dia disebut sebagai orang yang galak, dosen yang galak sehingga Jokowi harus bolak-balik, tapi akhirnya bersyukur bahwa skripsinya selesai juga gitu berkat bimbingan dari Pak Kas Mujo dan dia mengiyakan saja begitu Mas Hersu. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kas Mujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kas Mujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kas Mujo. Tapi sekali lagi Pak Kas Mujo,
Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak, kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa Pak? ya pembimbing akademis. Ketika itu saya rasa sih patut diduga sudah ada operasi terhadap Pak Kasmujo begitu. Ya. Apalagi kemudian Dia memang disiapkan ketika ya gitu kelihatannya Pak ya, Kasmujo sudah pada waktu. disiapkan. Nah, apalagi yang kalau dari kamera itu terlihat ada di sebelahnya Jokowi itu adalah Pratikno ketika itu menjadi Mensesnek. Dan Pratikno ketika disebut Kasmujo dia tertawa lebar, dia berdiri begitu tepuk tangan. Nah, siapa lagi begitu yang kita selama ini melihat Pratikno ini sebagai operator atau tangan kanan Jokowi dan dia pernah menjadi rektor UGM. Ya, artinya Kasmujo adalah anak buah yang di bawah begitu ya kalau kita melihat dari posisinya Pratikno. Dan siapa yang bisa membuat rekayasa seperti itu sehingga Kasmujo bersedia maju, tapi kemudian 8 tahun kemudian itu dibantah sendiri oleh Kasmujo dan itu tidak benar begitu. Berarti yang tahun 2017 juga tidak benar. Nah sekarang kemarin walaupun posisi Kasmujo banyak juga yang mengatakan, aduh Pak Kasmujo kenapa dulu Anda berbohong gitu, kenapa Anda mau saja diperalat seperti itu, tapi tetap pembelaan terhadap Kasmujo karena posisi dia sudah sepuh, kemudian dia tampil dengan ada plester-plester sepertinya dia entah jatuh ataukah memang sakit karena apa begitu ya kita tidak tahu. Tapi banyak sekali pembelaan kepada Pak Kasmujo. Mereka mengatakan kita harus istilahnya standing for Pak Kasmujo gitu, harus bela Pak Kasmujo karena dia menjadi pihak yang korban dalam hal ini begitu. Supaya legalitas atau validasi terhadap skripsi Pak Jokowi atau ijazah Pak Jokowi itu memang ada karena memang ada dosen pembimbingnya. Nah, saya khawatir dengan Pak Jokowi sekarang melawan Pak Kasmujo, ini pergerakan dari masyarakat atau publik yang mendengar ini semakin mengkristal. Kalau selama ini pendukung Pak Prabowo saja menurut Drone Emprit ya, itu mendukung percaya begitu bahwa skripsi ijazah Pak Jokowi itu palsu. Apalagi sekarang dengan Pak Jokowi ini yang dilawan ini orang kecil. Kalau seandainya orang kecil, orang yang sudah sepuh, orang yang tidak berdaya, berkata-kata pun tidak berani karena semuanya sudah diurus oleh UGM begitu ya. Istrinya yang sudah tua pun menyambung hidup juga dengan membuka warung kecil seperti itu. Ini kan wajah dari orang yang tidak berdaya, Mas Hersu. Ya. Saya khawatir ini akan ada perlawanan dari bawah, justru makin mengkristal. Posisi Pak Jokowi ini justru makin sebetulnya makin lemah begitu. Maksudnya dia adalah supaya dia supaya tidak dituduh dengan penyebaran kabar bohong. Karena apa? Karena sehari sebelumnya dia dilaporkan kembali kan oleh Rismon ke Polda DIY dengan tuduhan dia menyebarkan kabar bohong. Salah satunya adalah tentang posisi Pak Kasmujo ini. Dan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman juga masih jalan kan Mbak Agi sampai sekarang? Iya, betul. Lain lagi itu. Ya. Makanya kita kemarin bilang dikepung masalah di Sleman, di Jogja, terus kemudian di Solo, gitu ada laporan lagi, ya. Dan ketika itu Pak Muhammad Taufik mengatakan sebetulnya teman-teman di daerah lain itu sudah siap untuk melakukan pelaporan begitu. Jadi sama seperti pelaporan dari gengnya Pak Jokowi, geng Solo atau relawan-relawan Pak Jokowi yang di Jakarta, di Polda Metro, mereka melakukan pelaporan dari Jakarta Timur, dari Depok, dari Jakarta Pusat apa dan sebagainya. Nah,
Sementara kalau pelaporan kepada Pak Jokowi, menurut Pak Muhammad Taufik sebetulnya sudah banyak yang daerah-daerah lain ingin melaporkan juga. Iya, oke. Dan jangan lupa yang seperti saya sebut tadi itu Forum Diaspora Internasional sekarang kan juga sudah membawa persoalan ini ke dunia PBB, internasional, gitu, PBB kemana ke Amnesty Amnesty Internasional, Internasional. iya. Bahkan juga ke beberapa senator di Amerika, kalau nggak salah juga Betul. soal itu juga dibawa. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian apa ya, ini mereka kemudian berkhianat, tidak, karena mereka merasa mentok gitu dengan instrumen hukum yang ada di Indonesia, ya mau nggak mau mereka membawa masalah ini ke dunia internasional gitu ya. Betul, dan ini aksi dari Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, kandidat Dr. Tifa, ini memang nggak kaleng-kaleng sih Mas Irzu. Kalau saya melihat mereka tuh nggak ada lelahnya, dan semuanya itu kan kalau kita melihat dibiayai oleh biaya pribadinya mereka. Banyak sekali yang mengatakan ini pasti ada yang membiayai Rismon begitu ya. Saya sampai mencari buku-buku karya dari Dr. Rismon ini, dan ternyata saya temukan di situs Amazon itu ada 200-an karya Pak Rismon ini Oh begitu iya, yang banyak banget. ya banyak sekali, dan dia juga memiliki apa namanya hak cipta intelektual atau semacam itu ya Mas Hersuk. Intellectual property Dan right ya. iya, semacam property right begitu. Sehingga ya saya kenal beberapa orang yang bisa hidup dari itu begitu. Jadi saya juga percaya kalau seandainya sekian banyak buku yang dijual secara internasional ya, secara mungkin semacam e-book atau apa begitu, itu bisa menghidupi. Karena orang tidak dengan buku tulisan yang sampai ratusan pun juga bisa hidup begitu. Jadi ya jangan merendahkan seseorang yang punya ilmu ya. Ya, ya. Dan kemarin kita melihat Pak Rismon ini juga kembali ke UGM. Saya sampai terheran-heran dengan energinya yang Fakultas Kehutanan ini ya yang dia sasar ya. iya kembali ke UGM biasa dengan gayanya yang santai tapi tegas itu, dan kemudian datang ke perpustakaan pusatnya. Tapi ternyata semua sudah dibuat elektronik digital ya Mas Hersu, dan ada juga pernyataan dari pihak UGM bahwa yang lain udah analog, tulisan atau skripsi analognya sudah didestroy. Kalau saya nggak percaya, karena di universitas saya juga itu sekarang sudah ada skripsi yang bisa kita lihat secara online. Jadi sudah dikatalogkan secara e-katalog begitu. Tapi skripsi saya yang asli itu tetap disimpan. Ada wujudnya, tidak mungkin di-destroy begitu. Mas, universitas sampai sebodoh itu, di situ kan ada tanda tangan asli. Di situ kemudian ada foto-foto saya begitu ya, foto-foto di lapangan, foto bersama narasumber apa dan sebagainya, yang bahkan itu disimpan di ruang khusus dengan suhu tertentu supaya tetap aman dan supaya awet begitu kan. Mungkin kalau seandainya itu nanti rusak ya rusak secara alami. Jadi saya rasa sih ya, dugaan saya UGM tidak akan melakukan itu, tapi alasannya kan demikian, sehingga tidak bisa menyentuh secara langsung skripsi analog tersebut begitu. Dan kemudian Pak Rismon saya lihat itu ke Fakultas Hukum begitu, hanya untuk membandingkan pada tahun 85 skripsi di Fakultas Hukum itu bagaimana dibandingkan dengan yang ada di Fakultas Kehutanan, karena yang di Kehutanan dia sudah pernah melihat. Dan kemudian katanya dia akan ke UII juga, Universitas Islam Indonesia, untuk membandingkan apakah skripsi di masa itu di universitas swasta yang kita tahu tertua ini Mas Hersu, apakah di sana juga sudah pakai mesin masih pakai mesin tik ataukah sudah pakai komputer begitu. Jadi ini memang penelitiannya menjadi meluas ya, menjadi sangat luas. Saya rasa ini Rismon karena bersiap-siap itu semua akan menjadi barang bukti yang akan dihadirkan di pengadilan. Ya. Dan apalagi dari Yakub Hasibuan kan juga mengatakan bahwa ijazah asli yaitu S1 maupun SMA dari Jokowi ini kan disita, katanya begitu ya, klaimnya disita oleh Polda. Yang mengumumkan mereka ya, yang bukan. Yang mengumumkan mereka begitu ya. Dan ini tunggu tanggal mainnya karena itu nanti akan dihadirkan di persidangan. Ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan, masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan.
Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Nah, kita lihat lagi nih seperti apa nih apa namanya? Karena menurut Rismon itu Mas Hersu ternyata dugaannya yang dipalsukan tidak hanya lembar pengesahan dari ijazah Jokowi, tapi juga beberapa teman yang selama Skripsi ini maksudnya. menjadi defendernya. Lembar ijazah, lembar pengesahan di skripsi maksudnya. Lembar skripsi. Oh ya. Lembar skripsinya, lembar pengesahan pada skripsi itu tidak hanya punya Jokowi saja, tapi juga milik beberapa teman yang selama ini menjadi teman Jokowi yang sering mereka nih ijazah saya seperti ini, skripsi saya juga seperti ini kok Ya, ya. nggak ada tanda Ya, tangan begitu. ya. Tapi pertanyaan saya Mbak, bukankah kalau dengan digital itu jauh lebih mudah diakses? Iya, kalau dengan digital itu lebih mudah diakses. Ya. Tapi dengan alasan, saya tidak tahu ya apakah punya Pak Jokowi sekarang sudah bisa diakses. Begitu juga dengan teman-teman yang tahun 85 itu sudah bisa diakses gitu. Karena saya pun kalau mengakses punya saya kebetulan sudah diupload. Itu kan perlu proses Mas Hersu, karena saya lulusan tahun 90-an. Nah, untuk yang tahun 80-an pasti lebih lama lagi. Nah, beberapa teman saya yang lulusan satu level dengan saya beberapa bulan yang lalu, dia mengatakan punya saya belum diupload gitu. Jadi belum tentu juga bahwa kalau sudah diupload itu semuanya sudah terupload Ya. begitu ya. Karena itu butuh proses dari universitas Migrasi tersebut. ya, ini prosesnya sedang berlangsung gitulah kira-kira. Betul. Oke. Ini memang terjadi di semua perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi sekarang sedang on proses untuk soal ini. Ya. Di balik-balik ini, saya jujur kalau ngomongin, karena kita tadi awal ngomongin Pak Kasmujo, saya nggak bisa membayangkan kalau kemudian Pak Kasmujo harus terseret-seret dan dia karena kasus pengakuan Jokowi yang terakhir ini kan, ya Mbak Agi ya, soal bahwa dia tetap ngotot bahwa dia adalah pembimbing akademiknya kan gitu. Dan Betul. ya kalau udah begini memang nggak ada obatnya nih Mbak Agi, Pak. Soalnya ngobrol. Mas Hersu bisa bayangkan loh, Ya. Pak Kasmujo kalau dicari sanderanya, Hmm. entah sandera apa yang ada pada Pak Kasmujo. Karena Jokowi ini kan dari polanya senangnya menyandera. Dan kita tahu Pak Sofyan Effendi, seperti tadi Mas Hersu katakan, ada sandera gitu yang kemudian ditautkan untuk menakut-nakuti begitu, sehingga kemudian Pak Sofyan Effendi ini menarik pernyataannya, mencabut pernyataannya, yang kemudian kalau seandainya kita cari-cari mungkin ini adalah soal pembangunan sebuah gedung di Ya. UGM yang kemudian itu entah tidak berguna atau bagaimana begitu ya, terus Ya, kemudian Gama dibongkar. apa namanya? Gama Plaza ya, yang Iya, betul, Gama Plaza begitu. Di hampir semua universitas sebetulnya prestasi seorang rektor adalah ketika dia menjabat dan kemudian ada bangunan baru, Mas Hersu. Itu hampir terjadi di semua ini. Jadi ada perluasan, terus kemudian ada pembangunan laboratorium, kemudian juga ada BOT, building operate, terus kemudian transfer 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi sebuah lahan itu diserahkan kepada swasta untuk dibangun mall, dibangun hotel, tapi 30 tahun, 40 tahun kemudian diserahkan secara penuh kepada universitas untuk dikelola menjadi keuntungan mereka. Nah, sementara selama 30 tahun, 40 tahun itu mendapatkan kompensasi tapi tidak terlalu besar. Itu hampir dilakukan oleh banyak universitas terutama negeri ya, di mana di masa Jokowi mereka harus mencari fortune, mereka harus mencari keuntungan sendiri begitu dari industri pendidikan. Pendidikan sudah menjadi industri di masa Jokowi. Ya, nah, kebetulan memang Gama Plaza itu dibangun di eranya Pak Sofyan Effendi ya, kan beliau itu kan Betul. menjadi rektor tahun 2002 sampai 2007 ya. 2002 sampai Ya, 2007 sementara ya. itu pembangunannya tahun 2004 kalau tidak salah, seingat saya itu, dan kemudian Ya. selama 20 tahun mangkrak dan baru tahun 2024 yang lalu itu dibongkar gitu, kawasan rencana dijadikan kawasan terbuka hijau di sana. Oke. Saya kira kita fokus, kita akan lihat bagaimana ini polisi menangani kasus ini, karena sejak awal ini. Mas Esu, maaf saya potong. Ada yang lucu nih. Betul. Jadi ramai sekali media dan juga medsos yaitu soal ini seperti meledek sebetulnya kepada Pak Jokowi ya. Ketika pada tahun 2018 dia akan senang touring apa dan sebagainya itu, Mas Hersu. Oh iya, saya tahu kayak gitu. Lanjut, silakan. Soal apa? Ayo. Soal SIM kan?
Betul, betul. Ya. Ini rame betul Mas Ersu soal SIM, STNK dan BPKB asli dia pertontonkan tanpa diminta. Mm. Dia pamerkan, memperlihatkan ini asli apa dan sebagainya. Dan kemudian itu diulik lagi oleh netizen. eh, Dia berani mempertontonkan itu ketika diminta untuk mempertontonkan ijazah asli itu langsung kicep, langsung Ya, layu, tidak ya. berkembang gitu. Jangan salah ya, ini pernyataan dari Yakob yang menyatakan bahwa ijazahnya itu disita oleh Polda. Itu Hmm. jangan-jangan juga bagian dari strategi supaya orang tidak mempertanyakan lagi kan ijazah udah bukan di tangan kami lagi, itu udah dari polisi kan gitu. Bisa aja seperti itu loh ya, kelihatannya bagian. Iya, Jadi memang banyak supaya tidak dikejar-kejar lagi gitu ya. dikejar-kejar lagi dan ngelesnya gampang karena kan dalam kasus ini ketika dia ngomong yang bahwa itu nanti sangat berbahaya kalau semua orang minta ditunjukkan ijazahnya kan dia betul-betul dihajar habis ini oleh banyak orang gitu ya. Betul, Ya. betul. Oke, kita Oke. tunggu sampai perkembangan berikutnya dan sebenarnya kita sudah bisa Mm-mm. membayangkan kok apa yang akan terjadi begitu ya. Dan kalau targetnya sekali lagi hanya untuk menakut-nakuti para aktivis ini yang akan mempertanyakan soal keaslian ijazah Pak Jokowi, dijamin itu pasti akan gagal. Karena sekalipun katakan ada 12 orang itu nanti dipidanakan dan kemudian menyusul banyak orang lain, gelombang perlawanan itu tidak akan pernah berhenti karena kemarin kan juga berlangsung itu konsolidasi perlawanan dari berbagai elemen ya Mbak Agi ya. Kita Betul. ketemu lagi sampai di perkembangan berikut kita ikuti terus lah soal Pak Jokowi ini ya. Sampai ketemu lagi Mbak Agi ya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.